Semua kenikmatan yang Allah berikan senantiasa kita syukuri dan tidak kita kufuri. Nah, poin yang terakhir di sini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kepada orang-orang yang soleh, insya Allah ya. Amin. Semuanya amin ya di sini. Karena apa? Ciri-ciri orang-orang soleh adalah senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Karena tujuan kita diciptakan untuk apa, teman-teman sekalian? Untuk beribadah. Bahwasanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Makanya walaupun kita sama-sama insya Allah senang, yang hari ini ikut pasti bisa dipastikan, yang hari ini ikut ke sini pasti memang senang dan hobi. Ya ibarat walaupun pertama tapi pingin ketemu ya, pingin sesuatu hal yang senang itu adalah apa? Kemudian kita bersemangat untuk melakukannya. Senang satu, jalan-jalan, trekking, kemudian melihat sunset, sunrise, bener nggak? Benar. Orang yang tidak senang dengan sesuatu yang sudah diberikan dan hasilnya ataupun apa endingnya, kemudian apa, mereka itu apabila tidak mencintai, tidak senang dengan hal tersebut, misalnya nggak akan diikuti, benar nggak? Kalau orang yang nggak senang naik gunung kemudian ditawari, pasti wah ngapain sih capek-capek, ya mending istirahat di rumah, mending lembur, mending kerja dan lain sebagainya. Tapi di sini Allah memberikan kepada kita fasilitas ya. Satu, sekali lagi ya, dengan harga kita budget yang minimal tapi kita bisa sampai mendapatkan sesuatu yang maksimal. Satu poin ya, kembali lagi kepada bersyukur. Satu, bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sampai sini kan yang terakhir injury time siapa? Kemarin ada Tama juga akhirnya bisa masuk. Uda juga masuk bareng gitu, Mas Kevin juga masuk. Semuanya sudah tercatat gitu ya. Tapi itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yang perlu kita syukuri, ya berarti satu, kita dipertemukan dengan teman-teman di sini, kita bisa bareng-bareng di sini, semuanya kondisinya sehat insya Allah. Amin. Kemudian semuanya pada senang di sini. Senang. Dan di situ berarti kita juga harus senantiasa juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada siapa yang telah memberikan. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, orang-orang yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Karena apa? Jangan kita itu menganggap remeh ya pada teman-teman yang sudah memberikan fasilitas seperti ini, membuat teman-teman kita itu senang. Insya Allah ini merupakan sodakoh, merupakan apa? Rasul menjelaskan tahabu, ya, saling memberikan kalian hadiah maka kalian akan saling mencintai. Kemudian teman-teman sekalian, poin juga yang kami tetapkan atau yang kita garis bawahi, kita memberikan hadiah kepada seorang itu tidak mesti harus berupa apa? Materi. Jangan pandang berarti wah dia udah nggak butuh apa-apa karena sudah banyak gitu ya. Tapi kita kan bisa memberikan hadiah berupa apa? Perhatian, bener nggak? Betul. Bisa perhatian, kemudian apa? Kita bisa memberikan hadiah yang bisa kita lakukan teman-teman ketika kita sama-sama belajar seperti ini, sama-sama mendaki. Kalau kita lihat, Masya Allah, beliau dari awal sampai akhir yang luar biasa gitu ya. Bersama dengan tim-timnya, Masya Allah luar biasa, supportnya kepada kita luar biasa. Semoga Allah memberikan jalan, ini salah satu ya keunggulan daripada mereka orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Semoga Allah mudahkan mereka menuju surga. Amin. Tentunya apabila kita berteman dengan orang-orang yang akan masuk surga, insya Allah gitu ya, nanti kita juga akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Karena Rasul menjelaskan anta ma'aman ahbabta, kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai gitu. Kemudian beramal soleh, berbuat baik, berbuat kebaikan, ibadah itu nggak mesti selamanya mahdoh atau langsung kepada Allah seperti sholat, ya kan? Kemudian apalagi puasa, zakat, haji, ibadah yang lain. Tetapi kita memberikan seseorang kabar gembira, tabasamu kali akhika laka sodaqah, kan gitu. Kita senyum kepada teman-teman yang lain aja sudah termasuk apa? Sedekah. Apalagi kita bisa membantu menyenangkan hati gitu kan? Apalagi kita apa? Sampai di sini sudah itu diberikan masak, dimasakin lagi, kemudian tenda juga dipasangkan. Berarti insya Allah pahalanya juga banyak. Amin. Harusnya kita apa? Kita itu sama-sama fastabikul, berlomba-lomba dalam kebaikan dong. Harusnya begitu loh. Kalau apabila kita itu mendapatkan sesuatu
kita itu dijamin atau diberikan, dijanjikan sesuatu hal yang bagus, kenapa kita itu santai-santai saja padahal kita juga butuh dengan hal tersebut. Maka dari itu teman-teman, ya bagi yang sampai di sini sudah banyak berkorban, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya man sanna sunnatan hasanatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ya, barang siapa yang mengamalkan sunnah ataupun amalan, ya kemudian hal tersebut diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan apa? Pahala kebaikan amal tersebut, kemudian ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, di sini kita bisa apa? Bisa seger, kemudian bisa maksimal dalam beribadah. Satu poin, kita juga jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah ya dimanapun tempat berada. Nah, kemudian di balik-balik itu pasti ada loh yang memasakkan kita itu siapa, yang menyampaikan kita sampai di sini, bagaimana akomodasinya ini itu segala macam. Jangan lupa untuk menitipkan doa kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Paham ya? Kadang-kadang kita itu menilainya orang yang berbuat baik itu yang langsung, yang kelihatan hasilnya gitu ya. Padahal di belakang layar itu banyak sekali. Salah satunya siapa? Ya orang tua kita sampai di sini, ya kan? Antum kemarin 150.000 itu uang sendiri atau sebagian disubsidi orang tua? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri, alhamdulillah gitu. Tapi sendirinya ngumpulin dari mana? Kerja atau dari orang tua? Dari orang tua juga kan? Ya kadang-kadang ketika nggak nyampe marah kepada orang tua gitu kan? Masya Allah, padahal perjuangan mereka itu Masya Allah luar biasa ya. Kita setiap hari kan makan, siapa sih yang nyari? Orang tua. Sekolah, teman-teman juga dikasih samu kan? Kemudian setiap bulan juga diberikan bayaran. Maka poin yang terpenting, ikhwatu iman rahimani wa iyyakum, apabila kita sudah diberikan kebaikan oleh orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, jangan lupa untuk membalas kebaikan mereka. Minimal apabila belum bisa, doakan mereka di sela-sela sholat antum, di sela-sela doa antum, ya. Dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, makanya mencari teman-teman yang soleh, mencari teman-teman yang dekat itu susah loh mas, ya. Kan sudah kemarin kita yang di Juz Ami itu dijelaskan ya, yang al-akhillau ba'duhum yauma idin apa? Riba'din al-duwun illal muttaqin. Ketika kita itu berada di dunia, mempunyai teman CS, ya CS itu apa? Pokoknya bestie lah ya, paling dekat. Itu nanti walaupun salah biasanya kan dibela habis-habisan gitu ya. Nanti ketika di akhirat mereka itu akan menjadi musuh bebuyutan. Kecuali siapa yang berteman di dunia dalam ketakwaan, dalam keadaan bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah cari teman yang soleh. Dan itu susah apa gampang? Susah. Teman-teman, kalau ingin tahu ya teman-teman kita, sahabat kita, sejati kita itu siapa sih? Mereka sebenarnya apabila kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan terpuruk, justru mereka itu yang akan memberikan hiburan kepada kita. Yang akan apa? Yang akan memberikan motivasi kepada kita. Tapi banyak di antara kita, banyak di antara yang dijumpai biasanya apa? Apabila kita itu dalam keadaan sukses, gitu kan? Banyak banget yang berteman, tetapi apabila kita mungkin dalam keadaan kondisi terpuruk, kemudian apa? Kemudian kondisinya itu miskin, akhirnya banyak yang meninggalkan. Kira-kira itu teman sejati bukan? Bukan. Kemudian dua, teman sejati kita biasanya yang paling berharga dan yang paling berkesan adalah satu, ketika dalam acara pernikahan, dia yang datang. Yang kedua, ketika ada takziah atau keluarga kematian. Dua hal tersebut apabila kita memang benar-benar temannya, biasanya akan senantiasa hadir, menyempatkan waktu untuk dua hal tersebut. Ingat ya teman-teman, apabila kita mempunyai teman soleh satu aja, ketika nanti di akhirat mereka akan mencari kita. Ya, ketika di akhirat mereka akan mencari kita. Ketika sudah masuk surga, protes kepada Allah. Ya ainahum ya Allah. Ya Rabbi, di manakah mereka wahai Rabb? Mereka sebagian masih di mana? Masih di neraka. Kemudian teman-teman yang soleh tersebut itu memberikan syafaat kepada apa? Kepada orang-orang yang masih dalam neraka apabila kita
berada di sana. Ikhwatu iman rahimani wa yakum. Makanya salah satu poin yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga adalah teman yang baik yang soleh. Maka dari situ apabila kita mempunyai teman yang soleh, jangan dilepaskan kalau bisa, gitu ya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan wasilah dengan orang-orang terdekat kita yang menjadi orang soleh sehingga kita bisa dikumpulkan di dalam surga. Oke, salah satu mungkin itu ya. 10 menit hari ini matang juga sudah, kemudian gerimis juga sudah turun. Ya waktunya kita makan malam kemudian tidur. Cukup ya insya Allah ya. Oke teman-teman, mungkin itu kepada Bang Epul ya, Masya Allah luar biasa menjamu kita. Kita mengucapkan jazakumullah khairan. Kemudian Pak Bambang juga jazakumullah khairan, Pak Widi jazakumullah khairan, Ustadz yang telah hadir jazakumullah khairan. Kemudian Menteri Keuangan Mas Haris jazakumullah khairan. Yang tidak kita bisa sebut satu persatu semuanya ya. Mohon maaf ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya apa? Uhibbukum fillah. Aku mencintai kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita di dunia dan kelak di akhirat kita dipertemukan di surga. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Yuk, kita sama-sama fastabiqul khairat. Kita kalau bisa mempunyai moto, selagi masih bisa membantu, jangan minta dibantu. Setuju nggak? Setuju. Ya. Oke lah, selama masih bisa menyenangkan, jangan membuat orang menyusahkan. Oke ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan dan kekhilafan, tentu dari anak pribadi karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Jangan lupa apabila kita sudah dikasih makan, doanya apa? Allahumma at'imni man at'amani wasqi man saqani. Kayaknya belum ada banyak yang hafal ya. Ya mending satu poin ayo kita hafalkan bareng-bareng ketika kita berarti di Gunung Prau. Allahumma at'im. Man at'amani wasqi man saqani. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما